Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berjuang menuju Piala Dunia, pemain timnas berangkat ke Arab Saudi. Lahan kosong seluas 4 hektar di Cilegon terbakar, 4 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga korsleting listrik, mobil terbakar di jalan utama Kota Serang. Kebakaran lahan nih, Praja yang arah Larangan. Lahan seluas sekitar 4 hektar yang berada di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon terbakar. Lokasi kebakaran merupakan lahan kosong yang kering dan ditumbuhi oleh ilalang. Kondisi ini membuat api cepat membesar dan merambat dalam waktu yang singkat. Lokasi kebakaran juga sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Asap tebal dan kobaran api yang cukup besar sempat membuat warga sekitar panik dan berupaya melakukan upaya pemadaman secara mandiri bersama tim pemadam kebakaran. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dibantu relawan kebencanaan dan juga warga setempat, tim damkar Cilegon berjuang melawan api yang terus membesar dan didukung oleh angin kencang. Operasi pemadaman berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Setelah berjibaku cukup lama, api bisa dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat aktivitas warga membakar sampah dan merembet ke ilalang. Penyebabnya kayaknya dibakar dengan sengaja. Dibakar dengan sengaja, cuman karena tidak terkontrol, akhirnya apinya besar. Mungkin karena setelah apinya besar dia khawatir dan takut, dia telepon pemadam kebakaran. Kurang lebih sekitar 4.000 meter. Tolong ketika membakar jangan ditinggalkan sehingga api tidak membesar. Bisa diantisipasi oleh warga sendiri kalau apinya sebelum membesar. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan secara sembarangan guna menghindari potensi kebakaran yang sangat tinggi. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Proses pemadaman. Minibus yang sedang melaju di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, tiba-tiba terbakar di tengah jalan. Kepulan asap tebal tiba-tiba keluar dari bagian mesin. Awalnya, mobil minibus tersebut melaju dari arah Sumur Pecung dan hendak memutar balik kendaraan di depan Rumah Sakit Kencana, Kota Serang. Setelah memutar balik, tiba-tiba keluar asap di bagian depan mobil yang tidak lama disusul dengan keluarnya kobaran api. Pengemudi yang panik langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong. Api dapat dipadamkan tak lama setelah disiram dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada bagian mesin. Sementara kalau di TKP menurut keterangan saksi kendaraan berjalan, kemudian pada bagian headnya depan ya berarti ya nyala asap kemudian terbakar. Nah, sementara secara detailnya kita nanti setelah ini kan kita cek ke bengkel apa yang menyebabkan kebakaran, kemudian kita klarifikasi terhadap itu. Mungkin sementara itu ya, Pak ya. Ini awalnya gimana bisa kayak gini dan menurut keterangan saksi? Nah itu dia berjalan kemudian tiba-tiba keluar asap menyala. Kemacetan panjang sempat terjadi di lokasi karena bertepatan dengan waktu berangkat kerja masyarakat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.
Kasus pencurian sepeda motor masih meresahkan warga Kota Serang. Dua pelaku curanmor menggasak satu motor yang terparkir di tempat kos-kosan mahasiswa yang berada di lingkungan Cinanggung, Kota Serang. Pelaku sesekali memantau keadaan. Saat dirasa sudah aman, salah satu pelaku yang mengenakan jaket berwarna putih langsung beraksi dengan merusak lubang kunci stang motor. Menurut korban, pencurian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Pelaku dengan mudah masuk ke dalam lingkungan kos-kosan karena gerbang yang tidak terkunci. Pada hari yang sama, teman korban sempat melihat motor dengan berplat nomor yang sama melintas di depannya, namun saat dikejar, dua motor tersebut langsung memepet dan meminta agar tidak mengikuti. Kejadian gini, malam pada waktu itu saya pulang malam pukul 10 malam. Dan waktu itu saya bablas tidur karena capean habis menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan pelatihan-pelatihan untuk perlombaan. Nah, setelah itu saya bablas tidur, saya lupa mengunci pintu pagar gembok. Dan waktu itu saya tinggal tidur, setelah paginya saya kaget melihat motor saya sudah nggak ada, hilang. Waktu itu saya hampir panik dan saya langsung cek CCTV. Dan setelah cek CCTV, ternyata motor saya itu kemalingan pada jam 3 pagi. Dan waktu itu pun jam 3 pagi, setelah itu saya langsung membuat pelaporan paginya. Jadi kayak gitu. Usai kejadian, korban langsung melapor ke polisi dan berharap motor miliknya bisa kembali. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.